الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dina lahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Terjemahannya kurang lebih, dan Allah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu, yaitu orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan atau amal soleh, bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di permukaan bumi ini, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum kamu, dan sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang diridhoi Allah, dan dia benar-benar mengubah keadaan dari situasi yang takut menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku, kata Allah, dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tapi barang siapa yang engkar setelah dia beriman, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini secara tegas, jelas dalam Quran surah An-Nur ayat 55. Mengajak kita semua sejenak untuk merenungkan apa yang telah kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan perintah Allah sebagaimana ayat Quran surah An-Nur ayat 55. Di dalam ayat ini ada beberapa catatan penting yang harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Pertama, bahwa janji Allah tidak mungkin Allah memungkiri janjinya, dan tidak mungkin Allah melalaikan janjinya, dan mustahil Allah mengingkari janjinya. Yaitu kepada siapa? Kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Sebaliknya, yang mengingkari janji Allah itu adalah orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang tidak beramal soleh. Jadi ayat ini dengan tegas, jelas, baik kita sebagai orang beriman yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita sudah beriman kepada Allah dan Rasul sampai rukun iman yang ke-6, maka tentu janji Allah ini pastilah ditepati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kemudian janji Allah ini belum diberikan kepada orang-orang yang mengaku dirinya beriman dan beramal soleh, boleh jadi karena orang-orang yang mengaku beriman dan beramal soleh hanya berpura-pura. Kenapa saya katakan berpura-pura? Karena ketika akan memilih pemimpin, orang yang mengatakan dirinya beriman dan beramal soleh tidak secara konsisten memilih pemimpin sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah mengatakan dengan
Kriteria kepemimpinan yaitu pemimpin yang benar, yaitu siddiq. Pemimpin yang dipercaya yaitu amanah. Pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan rakyat atau yang dipimpin, tabligh. Dan pemimpin yang mereka setelah siddiq, amanah, tabligh, patonah, yaitu cerdas. Supaya apa? Supaya aspirasi dari yang dipimpin mudah dipahami dan mudah diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, kepemimpinan yang katakanlah tidak benar, yaitu pemimpinan yang suka bohong, atau kepemimpinan yang pagi tempe, sore tahu, kira-kira begitu. Itu cuma istilah saja. Tapi maksud saya yang tidak konsisten untuk menjalankan kepemimpinan dengan benar, tidak berada pada aturan yang benar, tidak berada pada kesepakatan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepemimpinan yang semacam ini tentu kurang dihargai atau dihormati oleh yang dipimpin. Oleh karena itu, pemimpin dan yang dipimpin ada kontrak sosial. Yang saya maksud kontrak sosial di sini adalah ada kesepakatan agar yang dipimpin mempercayai yang memimpin. Dan agar yang memimpin, ya, yaitu katakanlah mulai dari presiden sampai kepada tingkat lurah, ya, atau kepala desa, perangkat dalam sebuah negara, itu saling memperkuat kepemimpinan dan yang dipimpin, maka tentu kriteria siddiq ini tidak bisa ditawar-tawar. Begitu juga amanah, yaitu kepemimpinan itu adalah amanah. Kalau seorang pemimpin sudah tidak lagi dipercaya, hilang amanah atau kepercayaan, maka apa yang akan terjadi justru akan sulit. Kepemimpinan itu membawa sebuah negara atau sebuah lembaga untuk maju berkembang. Begitu juga kaitannya dengan poin yang ketiga, tabligh, yaitu pemimpin ketika menghadapi problem dia diam saja. Pemimpin ketika menghadapi masalah diam saja. Rakyat ketika memerlukan solusi, juga tidak memberikan solusi yang tepat. Maka ini juga akan sangat sulit sekali. Nah, oleh karena itulah poin pertama apa yang dimaksud oleh Rasulullah, bahwa syarat kepemimpinan itu sesungguhnya dalam Islam telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa Allah menjanjikan kepada orang beriman dan beramal soleh sebagai penguasa di permukaan bumi ini. Kaum muslimin yang dimuliakan dirahmati Allah. Kalau kita lihat sekarang fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, apakah para pemimpin Islam atau lebih skop luas dunia Islam, atau kita lihat lagi misalnya apa yang terjadi di permukaan bumi ini, apakah benar-benar orang beriman dan beramal soleh sudah mampu memakmurkan isi bumi ini? Maka tentu lihatlah fakta-fakta yang terjadi bagi saudara-saudara kita di Palestina, dibombardir oleh para kaum Zionis Yahudi, hampir 25.000 sudah dibantai, yang tidak lagi ada harga nilai-nilai kemanusiaan. Pertanyaannya, di mana kepemimpinan dunia Islam yang bergabung dalam negara oki? Di mana kekuasaannya? Dan seterusnya, timbul pertanyaan-pertanyaan yang merisaukan hati kita semua. Intinya kenapa terjadi demikian? Karena kepemimpinan tadi belum menjalankan amanah dengan baik, belum menjadi orang yang beriman dan beramal soleh sepenuhnya. Bahkan sebaliknya, iman hanya sekedar lip service saja,
Amanah hanya sekedar ya lip service saja. Jadi artinya apa? Artinya yang terjadi adalah di penghujung ayat tadi, yaitu wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Mereka sudah bilang kami beriman, kami akan menjadi pemimpin yang baik, kami akan mampu memakmurkan isi bumi ini. Hanya janji-janji palsu. Maka teman saya bilang, hati-hati saudara-saudara kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Sebuah anekdot yang sering kita dengar. Apa bedanya pilkada dengan pilkada? Kalau pilkada itu sudah jadi dia lupa. Kalau pilkada itu kalau lupa dia jadi. Ini sebuah anekdot yang sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak mau yang seperti itu. Kenapa? Karena janji itu adalah bagian dari ciri orang yang beriman. Orang yang beriman itu ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang beriman itu harus menepati janjinya. Apa janjinya? Dia bersumpah demi Allah. Apa sumpahnya kepada Allah? Ya, di antaranya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu janji. Oke, di dunia dia bisa mengelak janjinya. Tapi di akhirat nanti pastilah dia tidak bisa menghindar dari janji itu. Kaum muslimin yang dimuliakan dirahmati Allah, sedang Jumat yang berbahagia. Karena itu di dalam ayat ini Allah berikan jaminan. Apa jaminan Allah? Jaminan Allah di dalam penghujung, di dalam awal ayat tadi, ya, bahwa orang-orang yang tadinya merasa takut, tapi dia menjadi aman dan damai. Kenapa? Karena kita menjalankan kepemimpinan dengan iman dan amal soleh. Kemudian setelah dia beriman dan amal soleh, Allah menyelamatkan dari sebuah ketakutan pada situasi yang khaufim amna. Maka kata Allah, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'. Berimanlah kepada Allah, jangan sekali mensekutukan Allah. Apa konteks beriman dan mensekutukan Allah di sini? Konteksnya ialah bahwa jabatan jangan dijadikan Tuhan. Jangan lupa daratan karena jabatan. Jangan mabuk jabatan, dan janganlah jabatan itu apalagi kita anggap sebagai Tuhan. Artinya apa? Artinya dia mengorbankan imannya kepada Allah demi untuk sebuah jabatan. Nauzubillah min dzalik, tsumma nauzubillah min dzalik. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan ya rahmati Allah, mari kita jadikan ayat ini sebagai bagian dari muhasabah kepada kita, sehingga kita tidak salah memilih pemimpin. Karena memilih pemimpin itu menentukan tidak hanya 5 tahun ke depan, tapi juga menentukan masa depan bangsa dan anak cucu kita. Kalau anak cucu kita mau merasakan aman damai, negara yang makmur, adil, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka tentu pilihan untuk memilih kepemimpinan itu hukumnya wajib, karena ada persyaratan yang memenuhi. Sebaliknya ketika tidak melakukan pemilihan atau dia golput padahal memenuhi syarat, hukumnya adalah haram. Jadi karena itu MUI memfatwakan memilih pemimpin hukumnya wajib. 3 orang dalam perjalanan itu harus ada 1 pemimpin. Apalagi memimpin sebuah negara yang besar, 270 juta lebih. Harus ada seorang pemimpin yang siddiq, amanah, tabligh, fatolah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita bangsa Indonesia seorang pemimpin yang benar-benar dapat membawa bangsa kita kepada yang lebih maju. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum innahu huwal ghafurur rahim.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Masyiral muslimin hamba Allah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap diri kamu adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan yang kamu jalankan pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Pertanggungjawaban tidak hanya di dunia, tapi juga pertanggungjawaban di akhirat. Jadi karena itu memilih pemimpin pasti nanti kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat juga, tidak hanya di dunia. Semoga kita dapat meneguhkan niat istabti kolbak. Tanyalah diri kamu. Jadi enggak usah tanya orang, tanya diri kita masing-masing. Tanya hati nurani kita. Mana pemimpin yang terbaik akan kita pilih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka asy-syami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma firli wa li walidayya wa lil mu'minina wa yaqumu yaumil hisab. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.